Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syahrani dengan NPM 192151110. Nah, di sini ada dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Nah, langsung saja ya. Di sini saya akan membahas mengenai kemampuan metakognisi dan kecerdasan spiritual. Nah, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu yang pertama, saya akan membahas mengenai kemampuan metakognisi. Nah, di sini metakognisi sendiri yaitu istilah metakognisi diperkenalkan oleh John Flavel, seorang psikolog dari Universitas Stanford pada sekitar tahun 1976 dan didefinisikan sebagai pemikiran tentang pemikiran atau thinking about thinking atau pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya konsep, atau bisa disebut juga dengan one's knowledge concerning one's own cognitive process. Nah, yang dimana itu merupakan menurut Wilson dan Clark 2001. Nah, sedangkan menurut Madeline Desmita 2009 menyatakan bahwa artinya metakognisi adalah pengetahuan, kesadaran, dan kontrol kita terhadap proses kognitif kita. Metakognisi adalah salah satu kemampuan di mana seakan-akan individu berdiri di luar kepalanya dan mencoba merenungkan cara siswa berpikir atau proses kognitif yang dilakukan. Nah, ada juga di sini menurut para ahli ya. Yang pertama, menurut MC David dan Omron, Desmita 2019, istilah metakognisi merujuk pada pengetahuan yang manusia memiliki tentang proses kognitif diri mereka sendiri dan juga pada proses kognitif tertentu yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan lingkungan. Nah, sementara menurut Beaufort dan kawan-kawan Desmita 2009 menyatakan metakognisi merujuk pada pengetahuan eksplisit yang dimiliki manusia tentang cara berpikir dan pada aturan yang mereka buat sendiri, sehingga mereka dapat menjalankan ketika menerapkannya pada pengetahuan tersebut. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, menurut Takasu 2008, mendefinisikan yaitu bagian dari perencanaan, pemonitoringan, dan pengevaluasian proses belajar, serta kesadaran dan pengontrolan proses belajar. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Kaune Yamin 2013 bahwa kemampuan metakognisi merupakan kemampuan yang melihat kembali proses berpikir yang dilakukan seseorang. Nah, di sini juga ya, metakognisi terdiri dari 3 elemen: planning, monitoring, dan reflection. Terusnya, North Central Regional Education Laboratory atau NCREL Yamin 2013 mengemukakan bahwa secara umum metakognisi terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu developing a plan of action atau mengembangkan rencana tindakan, maintaining atau monitoring the plan, yang mana memonitor rencana tindakan. Lalu yang ketiga ada evaluating the plan, yang mana mengevaluasi rencana tindakan. Nah, selanjutnya di sini lebih lanjutnya menurut NCREL memberikan petunjuk dalam melaksanakan ketiga komponen metakognisi tersebut sebagai berikut. Nah, di sini tuh yang pertama ada sebelum mengerjakan tugas, yang kedua selama mengerjakan tugas, dan yang ketiga setelah menyelesaikan tugas. Nah, di sini untuk sebelum mengerjakan tugas ada beberapa pertanyaan ya, yang mana yang pertama itu ada, apakah pengetahuan saya dapat membantu menyelesaikan bagian-bagian dari tugas ini? Lalu yang kedua, pada arah mana saja menginginkan pemikiran saya?
Yang ketiga, apakah yang sebaiknya saya lakukan lebih dahulu? Lalu yang keempat, apa sebabnya saya membaca bagian ini? Yang terakhir, berapa lama saya harus menyelesaikan tugas ini selengkapnya? Nah, untuk yang kedua itu selama mengerjakan tugas, ada beberapa pertanyaan juga ya di sini. Bagaimana saya bekerja? Apakah saya pada jalan yang benar? Bagaimana sebaiknya saya meneruskan kerja saya? Lalu yang keempat ada informasi apa yang penting untuk diingat? Kemudian apakah sebaiknya saya pindah orang lain? Lalu apakah sebaiknya saya menyesuaikan langkah tergantung pada tingkat kesulitan? Kemudian yang terakhir, apa saya apa yang saya butuhkan jika saya tidak memahami sesuatu? Nah, untuk yang terakhir, setelah menyelesaikan tugas, yang pertama, bagaimana baiknya kerja saya? Lalu, apakah saya menghasilkan kurang atau lebih dari yang saya harapkan? Ketiga, apakah saya dapat mengerjakan dengan cara yang berbeda? Lalu, bagaimana kemungkinan cara berpikir ini dapat saya aplikasikan pada masalah lain? Yang terakhir, apakah saya butuh untuk kembali pada tugas untuk mengisi yang kosong sesuai dengan pemahaman saya?